Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para guru, para asatidz yang mulia, para jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bergembira kita sampai pada pertemuan yang ke-8 di bulan Ramadan ini. Dalam pengajian kitab Asrarus Shaum karya Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan beliau senantiasa dilimpahi keberkahan di alam barzah sana, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita buka talim kita pada halaman 9 paling atas dengan bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sunanu fasittun. Mengenai sunnah-sunnah puasa, fasittun ada 6. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Ini yang disebut dengan jamak taksir. Taksir itu ada jamak yang pecah. Dalam bahasa Inggris ini irregular. Irregular. Tidak beraturan. Wa amma sunanu fasittun. Mengenai sunnah-sunnah puasa ada 6. Takhirus suhur, yang pertama mengakhirkan sahur. Wa ta'jilul fitri, yang kedua menyegerakan berbuka. Nah, ini takjil dari kata ini nih, takjil bukan lontong, takjil bukan gorengan. Nah, ketemu nih kita kata takjil. Wa ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Bitamri, dengan kurma, awil ma'i, atau dengan air. Qabla sholati, sebelum sholat maghrib. Jadi sunnahnya itu buka dengan kurma atau dengan air. Nah, di musim panas Nabi buka puasa dengan kurma kering. Di musim dingin Nabi buka dengan kurma basah. Kalau kita selalu berbuka dengan kurma basah, lontong, gorengan. Watarku asyiwaki ba'da zawali. Mengapa bukan dibaca wataroka? Karena di depannya itu takhir, kemudian takjil. Itu kan kata benda. Begitu Ustaz Andi. Nah, maka kemudian setelah itu pun harus kata benda. Kalau taroka kata kerja. Tapi kalau tarku kata benda, maka mengikuti kepada takhir, mengikuti kepada takjil. Ini teknik membaca kitab sebetulnya. Ya. Karena nggak ada barisnya kan boleh saja kita baca taroka, tapi kan tidak sesuai dengan yang sebelumnya gitu. Watarku siwaki, tidak menggosok gigi. Ya. Ba'da zawal, sesudah matahari tergelincir. Kemarin pertanyaan Pak Haji ini. Jadi sunnahnya tidak menggosok gigi setelah matahari zawal tergelincir. Gitu. Wal judu fi syahri Ramadana, kemudian jud, dermawan. Ya, suka memberi fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. 5 sabako ya, telah dijelaskan ya, min pado ilihi, keutamaan sedekah fi zakati, pada
kitab zakat. Kan dalam Ihya ini kan zakat, kemudian saum, baru haji. Jadi dalam kitab aslinya ini sudah dibicarakan tentang zakat. Jadi Sabak itu sudah berlalu membicarakannya. Begitu. Apalagi wa mudarasatul Quran, tadarus Al-Quran. Jadi kita kadang-kadang salah kaprah juga, yang dinamakan dengan tadarus itu bukan hanya membaca. Kalau membaca darosa ya durusu. Tapi kalau tadarus ini tadarosa ya tadarosu tadarusan. Arti saling membaca. Maksudnya apa? Tidak hanya membaca, tapi memahami. Nah, kalau hanya membaca itu namanya ya bukan tadarus. Makanya supaya bernilai tadarus, baru dibaca, baru dipahami pelan-pelan. Ada dalam bahasa Inggris to read, membaca, ada to recite, recite. Nah, Quran itu bukan to read, tapi to recite. Coba aja buka kamus. Nah, kalau to recite bahasa Arabnya tadarus. Tapi kalau to read, qara'a yaqra'u. Makanya bukan yaqra'u Al-Quran. Kalau hanya yaqra'u, ya cuma baca. Tapi kalau tadarus itu berarti membaca dan mencoba memahami. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian apa? Wal itikafu fil masjid. Nah, ini. Yang kelima adalah, yang keempat, yang keenam apa? Itikaf di masjid. Dari kata itakafa ya'takifu. Apa al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. La siyama, terutama fil usyuri al-akhiri, pada 10 terakhir Ramadan. Jadi i'tikaf itu terutama pada al-usyuri al-akhiri, pada 10 malam terakhir Ramadan. Bahwa i'tikaf itu adatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya i'tikaf mana ajarannya, adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Kana ida dakhala al-usyuru al-awakhiru, karena ada siapa Nabi, maksudnya Nabi. Ida apabila dahola tiba, atau dahola masuk, al-usyuru al-awakhiru, 10 malam terakhir bulan Ramadan, tawa ya al-firasha, tawa Nabi menggulung, al-firasha tikar, maksudnya tidak tidur. Tuh. Ya. Wasadda ya al-mi'zaro, dan mengikat. Al-mi'zaro mengencangkan, ya maaf, mengencangkan. Al-mi'zaro itu celemek sebetulnya. Tahu celemek yang kalau orang makan atau orang masak ada di sini tuh? Tapi di sini bukan celemek maksudnya, ikat pinggang. Karena kan celemek itu kan diikat. Gitu. Ya, al-mi'zaro ikat pinggang. Wada'aba, dengan sungguh-sungguh. Wada'aba ma'hu ahlahu, lalu Nabi ya mengajak keluarganya, ya da'aba, untuk tekun beribadah. Da'aba itu ada 2 terjemahan, 1 sungguh-sungguh, 2 tekun. Da'aba yang pertama sungguh-sungguh,
Ketika ditambah dengan ma'ahu berarti tekun. Jadi Nabi mengajak keluarganya untuk tekun beribadah kapan? Pada 10 malam terakhir. Ya, seperti itu. Ya, ini hadisnya. Jadi dikasih tanda kurung tuh hadisnya itu, mulai dari kana. Itu hadis Nabi. Karena idza dakhala al-usyuru al-awakhiru tawa al-firasha wa shadda al-mizara wa adaba ma'ahu ahlahu. Sampai di situ. Apa maksudnya? Maksudnya hadis ini ya. Kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali, adamu mereka Nabi dan keluarganya membiasakan ya, an-nasba ya, menegakkan fil ibadati ibadah. Jadi mereka, maksud Nabi dan keluarganya, adamu membiasakan an-nasba menegakkan ibadah, al-ibadah. Ya, menegakkan ibadah. Fil ibadati ibadah. Apa saja dan itu. Adamu an-nasba fil ibadati, Nabi dan keluarganya membiasakan an-nasba menegakkan fil ibadati ibadah. Mengapa? Karena pihak pada malam yang 10 terakhir itu ya, Lailatul Qadri, terdapat Lailatul Qadar. Wal aglabu, namun pada umumnya, annaha Lailatul Qadar itu fi autariha, pada malam-malam ganjil. Autar itu jama dari witrun. Fi autariha, pada malam-malam ganjil. Ya. Wa asbahu al-autari, ya, yang paling mendekati malam-malam ganjil itu adalah Lailata Ihda, malam ke-21, wa thalasa, malam ke-23, ya, wa khumsa, malam ke-25, was sab'a, malam ke-27. Jadi 21, 23, 25, 27. Malam ke-21, 23, 25 dan 27. Mengapa 29 disebut? Karena bisa jadi udah malam takbiran. Gitu. Ya. Itu. Wa tatabu'u fi hadzal i'tikafi, berturut-turut melakukan i'tikaf, aula, lebih utama. Maksudnya apa? Mulai malam 21 sampai malam terakhir, walaupun itu bukan malam ganjil. Jadi i'tikaf ya secara berturut-turut, tidak hanya pada malam ganjil, aula, itu lebih utama. Sebab Lailatul Qadar didapat bukan karena kita ibadah pada malam ganjil, tapi Allah menurut saya memberikan kita nikmat Lailatul Qadar justru dari awal Ramadan. Pengejaran ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya malam ganjil kita ibadah. Malam ganjilnya itu kalau menurut saya adalah malam pemberiannya, hasil ibadah kita. Karena kata ulama, Lailatul Qadar itu klimaks Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu adalah primadona Ramadan. Salat dan segala macam i'tikaf di masjid yang berturut-turut dari 21, 22, 23, 24, 25, bukan hanya malam ganjil, aula, itu lebih utama. Gitu. Fa in nazara i'tikafan,
mutatabi'an au nawahu, apabila seseorang najar, ya, i'tikapan, melakukan i'tikaf mutatabi'an, secara berturut-turut, au nawahu, atau niat i'tikaf berturut-turut, in qata'a tatabu'uhu, maka gugurlah status berturut-turutnya bil khuruji, karena keluar, meninggalkan masjid, min ghairi daruratin, bukan dengan alasan darurat. Jadi saya misalnya kita niat apa? I'tikaf berturut-turut, ya, seluruh malam di malam, ya, ganjil maupun genap kita i'tikaf, siangnya juga kita i'tikaf, ya, itu namanya berturut-turut tuh, nggak keluar. Nah, dianggap gugur atau terputus niat berturut-turutnya bil khuruji, disebabkan karena meninggalkan masjid, min ghairi daruratin, tanpa ada, ya, sesuatu yang penting, darurat, penting sekali. Apa itu yang dianggap tidak penting? Kama, seperti lau, andai kata, kharaja, seseorang, li iyadati maridin, membesuk orang sakit, ya, boleh dalam i'tikaf membesuk orang sakit, boleh, tapi niat berturut-turutnya gugur. Lalu apa lagi? Ya, selain mengiyad orang sakit, menyenguk orang sakit, ada lagi di sini disebutnya nih. Apa? Au syahadatin, atau menjadi saksi dalam sebuah kasus. Au janazatin, atau menggotong jenazah. Tidak batal apanya? I'tikafnya, tapi status tatabu'nya hilang, gugur, in qata'a, terputus. Au ziaratin, atau bertamu. Ziarah ini sebenarnya mengunjungi, ya, tapi lebih enak diterjemahkan bertamu, mendatangi seseorang, kan ziarah namanya. Jadi tidak dianggap berturut-turut apabila seorang yang i'tikaf bertamu di rumah orang, karena itu tidak anggap darurah, tidak dianggap darurah. Au tajdidi atau at-tajdidi taharatin, memperbaharui bersuci. Wa in, apabila seseorang kharaja, keluar, liqada'il hajati, untuk membuang hajat, lam yanqati, ya, i'tikafuhu, maka i'tikafnya, ya, yang berstatus secara berturut-turut tidak putus, karena membuang hajat mah memang tidak bisa dihalangi, begitu, ya. Walahu ayyatawaddo'a fil baiti, orang yang i'tikaf boleh berwudu di rumah, gitu. Ya, Nabi kan rumahnya dekat, boleh berwudu di rumah. Namun kata ulama, la yambagi wala yambagi ayya'raja ala syugulin akhor. Namun tidak sepatutnya, la yambagi ayya'raja, untuk mampir, ya, ala syugulin akhor, untuk melakukan syugul, kesibukan akhor yang lain. Maksudnya tidak menambah, ya, yang roja atau mampir, ya, kan mi'raj kan naik, ya, kan, maksudnya tidak menaikkan, tidak mampir, ya, tidak menambah, ya, dengan
kesibukan lain. Jadi kalau cuma wudu aja gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sebuah hadis, karena ada siapa Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yahruju, tidak keluar saat itikaf illa kecuali lihajatil insan, untuk keperluan manusiawi yang sifatnya manusiawi. Wala yas'alu anil marid, Nabi juga enggak pernah menanyakan tentang orang-orang sakit, sehingga Nabi enggak menyenguk orang sakit ketika i'tikaf. Illa kecuali marron, Nabi hanya lewat saja. Marro ya murru, jadi marron, Nabi hanya lewat saja. Jadi Nabi enggak segala grecek nanya, siapa yang sakit di sini? Enggak. Gitu. Jadi ketika itikaf Nabi enggak nanya siapa yang sakit, enggak. Nabi hanya lewat saja, begitu saja. Ya. Marron, illa marron, Nabi hanya lewat. Gitu. Supaya status apanya? Tatabu'unya di 10 malam terakhir dan siangnya tidak putus. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dalam hal ini mengajarkan agar i'tikaf itu di 10 malam terakhir, bukan hanya ganjilnya saja, tapi genapnya juga. Wayan kotiu, dianggap terputus at-tatabu'u, berturut-turut i'tikaf bil jima, karena bersetubuh. Jadi kalau ada orang lagi i'tikaf nih, niat dari tanggal 21 sampai akhir, kenapa dia pulang bersetubuh? Batal. Bukan batal i'tikafnya, batal apanya? Tatabu'unya, berturut-turutnya. Walayan kotiu, dan tidak dianggap terputus status atau gugur status tatabu'nya bitakbili, mencium istri. Gitu. Tentu di malam hari. Wala ba'sa, dan tidak mengapa fil masjid, di dalam musigit. Atau musigit? Masjid bitadyibi, menggunakan wewangian. Jadi nggak apa-apa saat i'tikaf di dalam masjid menggunakan wewangian. Gitu. Wa aqdin nikahi, dan melangsungkan akad nikah. Gitu. Wabil akli, makan di malam hari, wa naumi, tidur, wa ghuslil yadaini, dan nah ini bukan gu. Kalau gu itu apa namanya? Mandi. Kalau go mencuci. Dalam fikih nih, go sama gu aja beda. Jadi kalau gusli itu mandi. Kalau go itu mencuci atau membasuh. Maka di sini membasuh kedua tangan. Wa ghuslil yadaini. Kalau kita bilang wa ghusli al yadaini, memandikan dua tangan, bukan kan? Wa ghuslil yadaini, dan mencuci atau membasuh kedua tangan. Fi tosti, di dalam baskom. Nah, lebih kerennya bejana. Tapi saya maunya bilang baskom ini, biar ingat. Wa kullu dzalika qad yuhtaju ilaihi bitatabu'i, karena semua itu qad kadang-kadang yuhtaju. Mengapa yuk? Sebab di depannya ada ila. Yuhtaju ilaihi, dibutuhkan, bitatabu'i, dalam i'tikaf yang diniati secara berturut-turut. Tuh. Ya kan? Walayan kotiu,
at-tatabu'u, dan niat itikaf berturut-turut, layan kotiu, tidak gugur, bihuruji ba'di badanihi, dengan mengeluarkan sebagian anggota badan dari dalam masjid. Andai kata nih misalnya kita lagi itikaf, ngapa kemudian kaki kita atau tangan kita atau kepala kita keluarin dalam masjid, itu apa? Tidak putus itikaf berturut-turut kita. Gitu. Karena apa? Ba'di badan, sebagian anggota badan. Ada cerita enggak tentang ini? Ada nih, saya baca. Kita baca rame-rame ceritanya. Dalam kurung itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, karena itu boleh dimakan pernah aja biar enak. Nabi pernah apa? Yudni, menjulurkan. Sebetulnya yudni itu mendekatkan, tapi saya maunya menjulurkan. Ya, apa? Roksahu, kepalanya. Paturud jiluhu Aisyatu ummil mukminin. Lalu Aisyah, ya ibu kaum muslimin, turajjiluhu, menyisiri rambut Nabi. Jadi Nabi cuma apa namanya, palanya itu cuma dijulurkan dari masjid ke rumahnya. Emang rumah Nabi itu kan di Madinah, ya nempel sama masjid. Nah, pas lagi itikaf, Nabi cuma yaitu apa namanya, mendekatkan kepalanya ke Aisyah. Aisyah kemudian nyisirin rambut Nabi. Gitu. Itu boleh. Berarti kan Nabi palanya keluar dari masjid, palanya doang. Nah, ini tidak menggugurkan berturut-turutnya itikaf. Itu kalau kita mah sekarang rumah kita jauh dari masjid. Ya semua. Ya ummil mukminina radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi Aisyah. Wahia, sementara Aisyah fil hujrati, berada di dalam kamar, karena kamar Nabi dengan masjid Nabi bersebelah. Maka setelah diperluas sekarang, ya yang dulu kamar Nabi itu ada di dalam masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita bisa berdoa di raudhah semua. Ya, jadi antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itulah namanya raudhah min riyadil jannah. Wa mahma, apabila kharaja, keluar, al mu'takifu, orang yang itikaf keluar, liqada'i hajatihi, untuk membuang hajat, faida ada, apabila kembali dari membuang hajat, yang bagi sepatutnya ayas taknipa an-niyata, ayas taknipa, mengulangi an-niyata, niatnya. Maksudnya niatlah lagi. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Ya, apalagi? Illa idza kana qad nawa, ya, kecuali apabila orang yang itikaf itu telah niat. Awalnya buang juga boleh ini. Asyrota ayyamin, itikaf untuk 10 hari. Jadi kalau di awal dia niatnya memang untuk 10 hari, apabila dia membuang hajat pas masuk masjid lagi, nggak perlu niat. Gitu. Kalau memang niatnya untuk 10 hari, asyrota ayyamin. Wal abdalu, namun kendati sudah niat 10 hari, abdolnya ma'adhalika at-tajdidu, ma'adhalika, ya setelah keluar dari membuang hajat, at-tajdidu, memperbaharui ini niat lagi. Jadi walaupun niatnya untuk 10 hari, tapi setiap habis buang air dia niat lagi pas masuk
masjid. Lagi apa susahnya bilang nawaitu an ataqifa fi hadal masjid madum tu fi sunatanillahi taala. Gak ada masalah. Jadi yang afdal itu unggal buang hajat, niat lagi. Baik, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Walakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya maulana ya karim. Allahumma sholli ala Muhammadin hatta la tabqa shalah. Allahumma barik ala Muhammadin hatta la tabqa barakah. Allahumma sallim ala Muhammadin hatta la yabqa salam. Allahumma arham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya karim ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.